wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, langsung saja izin memperkenalkan diri. Nama saya Uli. Di sini saya akan memaparkan sedikit tentang pola kepemimpinan organisasi Muhammadiyah. Langsung saja, Muhammadiyah merupakan organisasi sosial keagamaan di Indonesia yang bersifat modern. Muhammadiyah didirikan oleh Ki Haji Ahmad Dahlan pada tahun 1912 di Yogyakarta. Menurut Ali, salah satu ciri gerakan yang bernuansa Islam dapat disebut modern jika gerakan keagamaan tersebut menggunakan metode organisasi. Oleh karena itu, Muhammadiyah sejak awal kelahirannya telah menggunakan metode organisasi. Maka berdasarkan parameter tersebut, Muhammadiyah dapat disebut sebagai sebuah gerakan keagamaan Islam yang modern. Muhammadiyah memiliki spirit gerakan yang itu berupaya mengembalikan kehidupan umat Islam kepada tuntunan Al-Quran dan Al-Hadis. Pustaka yang dianggap pertama kali meneliti Muhammadiyah dari sudut pandang politik adalah disertasi Alfian pada tahun 1969 yang berjudul Muhammadiyah in the Political Behavior of a Muslim Modern Organizer under Gas Nationalism. Dalam disertasi ini, Alfian menyimpulkan adanya dua tradisi Muhammadiyah dalam berpolitik dan menjalin relasi dengan negara atau kekuasaan. Tradisi pertama adalah kecenderungan untuk menarik Muhammadiyah agar terjun dalam politik praktis. Sebaliknya, tradisi kedua ingin mempertahankan Muhammadiyah sebagai gerakan sosial keagamaan. Dalam kajian sosiologis mengenai kepemimpinan, biasanya pemimpin tergolong dalam kelompok elit. Meskipun merupakan kelompok elit, peran pemimpin dalam sebuah komunitas masyarakat atau bangsa dapat dikatakan penting. Kajian sosiologis kerap membedakan dua kategori golongan elit pemimpin, yaitu yang pertama, kelas yang berkuasa atau the ruling class. Yang kedua adalah para elit strategis atau the strategic elite. Golongan pertama adalah tokoh politik yang memegang jabatan-jabatan penting dari pemerintah yang tengah berkuasa. Sementara itu, untuk yang kedua, merupakan tokoh atau pemimpin non-pemerintah yang berpengaruh baik di bidang ekonomi, pengusaha, politik agama, sosial, maupun yang lainnya. Mengacu pada model yang ditawarkan oleh Max Weber, kepemimpinan secara umum dapat dikatakan menjadi tiga tipe, yaitu tradisional, karismatik, lega rasional. Model Weber di atas cukup menarik untuk menganalisis fenomena kepentingan di Muhammadiyah dan Persis. Abdurrahman Wahid atau Gus Dur pernah mengatakan tentang dua kategori pemimpin umat Islam Indonesia, yaitu yang pertama, model menitik beratkan pada kepemimpinan umat dan mengutamakan penguasaan ilmu-ilmu agama. Yang kedua, model kepemimpinan yang mengutamakan kemampuan berorganisasi. Next aja untuk metode penelitian. Langsung ke pembahasan. Sebagai suatu organisasi, Muhammadiyah pernah dipimpin oleh beberapa tokoh. Berikut adalah tokoh yang pernah dipimpin Muhammadiyah. Pemimpin Muhammadiyah dari nomor 1 sampai 15. Berdasarkan teori kepemimpinan Max Weber, pola kepemimpinan Muhammadiyah dibedakan menjadi karismatik dan lega rasional. Arti dari karismatik sendiri adalah mereka menjadi pemimpin lebih didasarkan karena mereka memiliki kewibawaan personal. Sedangkan untuk lega rasional, mereka menjadi pemimpin lebih didasarkan karena faktor keahlian atau skill. Next. Berdasarkan bobot keulamaan dan intelektualitas, pola kepemimpinan Muhammadiyah dibedakan menjadi dua juga. Yang pertama ulama intelek dan yang kedua intelektual ulama. Mereka disebut ulama intelek dikarenakan mereka memiliki wawasan di bidang intelektual walaupun mereka bukan para akademisi. Sedangkan yang disebut dengan intelektual ulama dikarenakan mereka akademisi yang memiliki wawasan keagamaan yang mumpuni. Menurut Gus Dur, pola kepemimpinan ulama intelek disebut sebagai pola kepemimpinan umat yang mengutamakan penguasaan ilmu agama. Adapun pola kepemimpinan intelektual disebut sebagai pola kepemimpinan umat yang mengutamakan kemampuan berorganisasi. Kesimpulan, kita baca ini. Pembahasan dapat disimpulkan bahwa
kesimpulan. Dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan Muhammadiyah pada masa-masa awal perkembangannya, yaitu masa Ki Haji Ahmad Dahlan sampai masa Ki Haji A.F. Fakhrudin, cenderung bersifat karismatik. Kepemimpinan tersebut lebih didasarkan karena mereka memiliki kewibawaan personal sebagai seorang ulama intelek. Baru dalam perkembangan lebih lanjut, yaitu tahun 90, Muhammadiyah memiliki pola kepemimpinan yang bersifat lega rasional. Pada masa ini Muhammadiyah dipimpin oleh figur intelektual akademisi yang memiliki wawasan keulamaan. Pola kepemimpinan ini muncul sejak Ki Haji Azhar Bashir dan terus berlanjut sampai sekarang. Ditinjau dari sudut dinamika kepemimpinan di tubuh Muhammadiyah sangat dinamis. Hal itu terlihat dari variasi tokoh yang pernah memimpin organisasi Muhammadiyah dan pendeknya masa kepemimpinan mereka, yaitu hanya memegang jabatan kepemimpinan 1 atau 2 periode saja. Sekian dan terima kasih.